Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Sara. Dan hari ini aku mau bahas yang udah kalian tunggu-tunggu banget, which is favorite skincare di 2020. Nah, surprisingly ternyata tidak sebanyak yang aku pikir. Nah, terus ya gue ngomongnya. Kalau kamu penasaran make up favorit aku apa, aku udah upload videonya juga, so make sure dicek di atas sini. Dan kalau kamu penasaran skincare-nya apa aja sih kira yang kamu suka banget, yuk langsung aja yuk ke videonya. Oke, so kita mulai dari urutan step skincare. Kita kan pertama first cleanser dulu. Untuk first cleanser yang pertama aku suka banget adalah dari DHC Deep Cleansing Oil. Ini bener-bener awet, mungkin karena selain karena emang dia sedikit udah ampuh, tapi aku emang sempat beberapa kali ganti-ganti nyoba-nyobain yang lain. Dan setelah aku mencoba beberapa banyak, menurut aku cleansing oil ini bagus banget karena dia bener-bener efektif menghapus make up. Itu tuh dia nggak bercanda, bener-bener langsung luntur. Dan waterproof make up pun hitungannya lumayan mudah ya, meskipun kalau untuk lem bulu mata tuh itu menurut aku tetap harus pakai ini sih guys, eye makeup remover yang khusus gitu, karena lem bulu mata kan kayak agak lengket-lengket karet gitu kan, jadi kadang kalau pakai yang kayak gini tuh agak susah. Enaknya lagi dia itu kayak pas kalian udah bilas itu dia nggak ada residu minyaknya guys, jadi nggak lengket-lengket gitu loh, nggak ada sisa minyak kotornya gitu. Jadi aku suka banget. The one thing yang menurut aku agak kurang suka dari ini adalah karena ini dari olive oil, dia tuh wangi olive oilnya lumayan ketara, jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi perutnya kurang enak terus pakai ini tuh agak mual. Tapi itu bisa disiasatin sih sebenarnya dengan mungkin ruangannya diwangiin atau setelahnya langsung cuci cepet-cepet atau gimana. Tapi dan itu sebenarnya nggak sengeganggu itu, kayak emang gue aja yang lumayan suka lebay sama bau-bauan. Tapi other than that, ini amazing banget, bekerjanya lembut di wajah dan gak bikin breakout juga kalau di aku. So this one is a very good one. Nah, kalau untuk lokalnya aku suka banget juga nih sama Gentle Hour. Ini tube kedua aku, makanya masih bersih. Tube yang satu lagi tuh udah kotor, udah abis. Aku suka banget sama Gentle Hour karena dia itu bentuknya balm, tapi dia tetap pas udah kamu melt itu dia bener-bener kayak oil, jadi nggak kayak lilin. Paham gak maksud aku? Karena kan ada beberapa misalnya balm cleanser gitu yang pas udah di melt tuh kok tetap padet ya, tetap kayak kurang lembek, jadi kayak agak susah buat bebersihnya. Ini tuh enggak, kalian bener-bener kalian giniin langsung kayak melt, dan pas ngebersihin itu rasanya nyaman banget. Nah, kebalikan dari DHC, menurut aku kalau Gentle Hour ini wanginya relaxing banget, dan aku sih pakai ini nggak breakout. Lagi-lagi di aku malah melembabkan gitu. Dan juga kalau yang aku rasain kalau aku pakai si Gentle Hour ini, ngebersihinnya juga dia setelah keangkat makeupnya itu dia nggak ada residu minyaknya, jadi pas udah dihapus tuh dia langsung bener-bener bersih gitu loh guys. Tapi aku tetap pakai facial foam sih setelahnya. Dan daya angkat makeupnya juga mantul, dia bener-bener bisa ngangkat makeup tuh dengan baik, jadi nggak ada sisa-sisa foundation, nggak ada sisa-sisa apa yang masih nyisa-nyisa nempel gitu. Pakai ini tuh aku udah aman banget, pakai sedikit aja dia udah sangat-sangat ngaruh. So ini bagus banget dan aku suka banget dia punya spatula di dalamnya dan ada dudukan spatulanya, jadi nggak bakal hilang. The packaging is also very cute, love the typography, love the font. I love it, I simply love it. Dan ini local brand, jadi aku suka banget. Oke guys, so sekarang masuk ke cleanser. Nah, untuk cleanser yang pertama aku suka banget adalah si Crave Beauty Matcha Hemp Hydrating Cleanser. Ini aku inget banget, aku tuh suka karena dia itu sangat lembab. Tapi bentar, nanti ada bandingannya. Maksudnya untuk dibandingin cleanser biasa dia tuh lembab. I love the gel texture. Aku lebih suka emang biasanya tuh cleanser yang gel. Terus juga aku suka dia itu ada tinggi matchanya, jadi antioksidannya tuh tinggi dan bagus buat aku yang waktu itu lagi jerawatan. Ini tuh lumayan bikin kalem, dan kalau misalnya kita cium kan kita gosok-gosok ya, jadi tuh kayak gak terlalu worry lah kalau misalnya bakal bikin iritasi gitu. Dia juga ada hemp seed oats very good buat barrier kulit kita setahu aku, karena dia itu bisa melembabkan juga. Almonds, vitamin B5 sama sodium VCA, dia barrier friendly hydrating cleanser. Aku nggak ada komplain sama sekali soal ini. Baunya tuh ya bau matcha aja gitu sih, jadi enak. Dan kalau ya aku sih it works, it simply works. Nah, terus cleanser kedua yang aku suka 2020 ini adalah si Atoderm Gel Douche. Ini masih penuh karena belum aku buka. Yang punya aku sudah habis bis. Aku suka banget sama ini. Ini tuh sebenarnya sabun mandi, tapi bisa buat muka juga, bahkan bisa buat baby. So aku, dia sangat hydrating. Lagi-lagi I always opt for a hydrating cleanser, karena meskipun aku oily, acne prone, tapi cleanser itu kita harus yang hydrating supaya nggak mengkikis lapisan minyak di kulit kita gitu loh guys, yang nantinya bisa bikin makin kering gitu. Ini bener-bener kalau habis pakai ini muka tuh kayak lembab dan halus, gak banyak busanya,
terus wanginya juga enak kalau menurut aku. Dia hypoallergenic, nggak ada parabennya. Pokoknya ini bisa dipakai juga buat mandi. Kalau misalnya kamu yang punya kulitnya itu kering banget, bisa pakai ini juga. Rasanya kayak nggak yang berbusa mandi heboh gitu sih emang, cuman jadinya lembab kulitnya gitu. So kamu bisa jadiin opsi juga. Nah kalau tahun lalu kan aku suka banget sama yang Sebium. To be honest aku masih pakai, cuman karena udah aku bahas tahun lalu jadi nggak aku bahas lagi. Itu kadang-kadang masih aku pakai kalau misalnya ada hari-hari dimana aku ngerasa super minyakan dan lagi kayak agak banyak komedo, biasa aku cuci muka pakai si Sebium itu gitu. Tapi aku sambil explore juga sih sama cuci muka lain di tahun ini supaya bisa dapat referensi baru juga buat kalian. Terus yang pastinya nggak ketinggalan yang udah akhir-akhir ini aku selalu pakai nggak berhenti adalah Duvaderm. Ini adalah microfoam cleansernya. Ini tube aku yang kedua. Yang pertama itu dia yang kecil aku cobain. Terus ini udah yang kedua udah mau habis juga. Ini adalah cleanser yang tidak ada sabunnya. Terus dia juga pH balance dan dia nggak ada sulfatnya. Dia bisa buat normal, oily to combination skin. Dan ini tuh tipenya yang foam gitu loh. Jadi kalau kalian pencet dia keluar kayak udah jadi busa, kayak shaving foam gitu. Aku kira it's just another cleanser. Aku udah pernah bilang juga ke kalian. Awalnya pas pakai kirain kayak mungkin sugesti aja, kayak kok muka gue jadi lebih enak gitu. Tapi emang bener sih aku ngerasa dia jauh lebih halus dan lebih jarang rewel muka aku kalau aku ngerasa pakai ini. Ini FYI bisa kamu pakai buat first cleanser juga, but I personally don't use it that way. Aku pakainya buat second cleanser. 2 pump tuh udah cukup. 3 facial foam yang tadi aku sebutin, ini semuanya nggak ada yang rasa ketarik, karena kalau ada yang rasa ketarik nggak akan aku rekomendasikan. Tadi ada yang ketinggalan juga guys, sorry. Aku juga untuk first cleanser kadang pakai ini Bioderma yang Sensitive H2O kalau lagi pakai light makeup atau pakai apa namanya sunscreen doang gitu, nggak pakai makeup, biasanya pakai ini buat first cleanse-nya dulu, terus baru pakai sabun cuci muka gitu. It works really well, dan ini udah nggak tahu tuh keberapa karena it's just so good. So setelah cuci muka biasanya kita pakai toner. Nah sebenarnya oke, aku udah ada beberapa toner yang favorit, tapi ada step sebelum toner yang sekarang aku masukin, yaitu pakai shield mist lagi di Duvaderm. It's so good. Ini udah mau habis buat aku. Ini buat menangkal bakteri, virus dan lain-lain. Agak hydrating juga kalau di aku. Dan kalau di aku pribadi lagi-lagi ini ngebantu buat mengurangi kayak jerawat yang udah mau jadi tuh. Kalau pakai dia jadi lebih kayak nggak jadi deh gitu, kayak jadi gagal gitu. Jadi mengurangi jerawat yang super matang banget yang kayak jadi putih gitu, tau kan, jadi gagal. Dia juga bisa buat maskne. Jadi kalau misalnya kamu punya maskne, untuk mengurangi maskne di kedepan harinya kamu bisa spray dulu sebelum pakai masker. Terus untuk hydrating toner, udah tahu dong pasti aku suka banget sama ini. Ini udah buat aku kedua dan udah segini juga. Punya aku yang satu udah habis. It's so good, dari Cosar X Hydream Watery Toner. A simple but very effective hydrating toner menurut aku. Dia ada, seingat aku ya, 6 jenis hyaluronic acid. We all love hyaluronic acid, right? Ini ngebantu sih waktu aku lagi banyak jerawat. Maksudnya aku kan pakai exfoliator dan lain-lain. Ini ngebantu sebagai kayak penenang supaya si exfoliator itu nggak terlalu kencang gitu loh, paham kan? Jadi sebagai lapisan-lapisan tambahan lah gitu, supaya dia bisa bekerja tapi tidak mengiritasi saya gitu. Ini bisa dicoba. Teksturnya cair, formulanya sangat gentle, namanya juga Cosar X ya. Dia pasti kayak gentle banget gitu, gak lengket, gak bau, gak susah meresap. Jadi bener-bener kamu pakai. Aku biasa pakai bisa sampai 2 layer. Kalau misalnya mau itu boleh, gak usah pakai kapas, pakai tangan aja, tap. Jadi deh. So that is Cosar X. As for the exfoliating toner, gak mungkin gak disebut. Ini bener-bener the best dari Paula's Choice dua-duanya. Dan ini sebenarnya formulanya sama ya guys. Ada si Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 1. Terus ada juga yang Anti-Redness Exfoliating Solution 2% Salicylic Acid Extra Strength. Ini kalau kalian cek ingredient listnya, akan aku taruh di sini, sama ya nggak sih? Ini apa sih yang dilakukan ke kulit aku? Aku ngerasa ini adalah game changer aku banget. Aku sekarang masih banyak banget bekas jerawat guys, masih banyak banget. Tapi 2 produk ini ngebantunya bener, definisi ngebantu. Aku waktu itu jerawatan yang super parah, bener flaming jerawatan kayak di pipi, di jidat, di dagu, di mana-mana. Dan aku akhirnya memberanikan cobain ini dan dipakai rutin beberapa minggu tuh dia jauh loh berkurang. Karena apa? Kenapa? Karena dia itu kan BHA, salicylic acid. Ketika kita ngomongin BHA, it means that dia tuh bisa masuk ke dalam lapisan kulit, bahkan nembus yang minyak-minyaknya aku, karena dia tuh oil soluble
soluble, ya nggak sih? Jadi makanya dia itu bisa bener-bener ngebersihin pori-pori ke akar-akarnya, dan ujung-ujungnya kalau pori-pori bersih otomatis jerawatnya jadi pada minggat, dan juga nggak akan datang jerawat baru gitu. Datang sih mungkin dia tetap datang, tapi tidak separah dulu. Aku ngerasain banget sih, karena dulu tuh kalau jerawatan tuh bener-bener bisa yang kayak sampai beberapa, dan itu tuh semuanya matanya keluar semua gitu loh kan, yang putih-putih. Jadi ini bener-bener aku sayang banget sama dia. Kalau kamu mau cobain, dia setahu aku ada size yang kecil juga nih, si yang abu-abu ini. Nah setahu aku tuh tapi mereka beda loh guys, ada yang buatan Korea sama buatan Amrik. Aku pakainya yang US punya sini, yang manufactured in the USA, karena setahu aku, lagi-lagi setahu aku, kalau yang buatan Korea itu dia lebih gentle gitu. Lanjut, masih dalam seputar exfoliator, satu hal yang aku lagi suka banget juga adalah clarifying serumnya dari Duvaderm lagi. Ini nggak di sponsor loh guys, beneran deh. Ini pure emang mungkin kalau banyak yang brandnya sama, ya karena emang aku pakai gitu loh. Si clarifying serum ini ada BHA-nya juga, tapi cuma 0,5%, dan dia ada shiso leaf-nya. Jadi dia tuh kalau aku pakai buat maintaining aja, misal lagi nggak ada jerawat atau mungkin lagi ada jerawat pun nggak apa, aku pakai setiap hari, itu aman ya, nggak kering, dan dia itu nge-maintain supaya nggak banyak tumbuh jerawat baru lagi gitu. Jadi ini tuh serum bentuknya, jadi aku pakai tuh setelah toner. Ada juga in di step serum atau bisa kamu campur sama moisturizer, sebenarnya adalah si azelaic acid dari Paula's Choice yang 10% ini. Ini mahal banget, satu tube kecil, amit-amit. Soalnya kecil banget guys, tapi waduh ini jitu banget, bener-bener jitu banget. Aku kalau pakai ini lagi-lagi juga jerawatnya jadi jauh lebih cepat hilangnya, dan kemerahannya jauh lebih cepat hilangnya juga. Tapi agak-agak cekit-cekit gitu loh guys pas dipakai. Tapi ngaruh sih, jadi aku suka banget. Dan muka tuh jadi kayak besoknya jadi kayak halus, licin gitu, karena ini kan exfoliating juga, dan dia ada salicylicnya dikit ya guys ya. Untuk serum aku juga ada ini dari L'Oreal Revitalife Hyaluronic Acid. Ini juga bagus banget tuh ya kan. Ini basically a hyaluronic acid serum yang bisa masuk ke dalam kulit kamu, karena dia tuh setahu aku ada micro hyaluronic acidnya juga. Aku udah full reviewnya sih. Ini bagus banget buat hydrating, calming, dan basically semua jenis kulit bisa pakai ini sih. Kok gue jadi bedoknya basically. Anyways, it's a very good one. Full reviewnya aku udah ada videonya, jadi biar gak mengulang, nonton aja gitu ya. Oh my god, untuk toner aku ada satu lagi, aku lupa nyebut, Pyong Kang Yul. Oh my god, love it, love it, love it. Ini juga sama, hydrating toner yang simple banget, nggak neko-neko, tinggi antioksidan. Dia tuh 91% kalau nggak salah, apa Japonica root, I forgot. Aku ada full review juga, kamu bisa tonton di atas sini. Intinya ini ngebantu juga ngelembapin tanpa bikin lengket dan tanpa bikin jerawatan. Love it, love it. Dan dia itu spray, so that's a huge plus buat aku, karena aku jadi ringkes dan aku bisa pakai, misalnya abis setelah pakai moisturizer masih rasa kok kayak gue butuh extra moisture, gue siramin lagi tuh mukanya pakai itu. So aku suka. Terus untuk spot treatment, pastinya kalau awal tahun ini pasti udah pada tahu aku suka banget sama Skin Game. Dia tuh tipenya kayak pakai clay mask gitu loh guys. Jadi dia tipenya bentukannya tuh warnanya pink, mirip kayak warnanya Mario Badescu, tapi kalau Mario kan dia kayak cair banget. Ini tuh kayak paste gitu, jadi kayak pakai odol. Dan menurut aku dia tuh hasilnya juga lumayan cepet. Aku suka banget pakai dia kalau misalnya ada jerawat yang udah ada matanya gitu, itu gampang pakai dia jadi cepet, dan menurut aku dia juga nggak ngeringin. Nah tapi kalau misalnya untuk jerawat yang super mendem, dia emang butuh waktu sih, lebih butuh waktu menurut aku. Nah kalau buat kamu yang suka jerawat super mendem, menurut aku sih saranin banget cobain ini. Nah ini juga salah satu favorit aku, ini udah mau habis juga ya. Ini Acne Shot Duvaderm. Nah kalau dia itu tipenya bentuknya kayak bening gitu, kayak serum. Jadi kalau misalnya kamu pergi-pergi, kamu pakainya kayak gini. Tapi kalau misalnya mau di rumah aja bisa pakai kayak gini gitu. Tapi isinya beda sih guys. Kalau ini tuh dia ada kaolinnya, ada sulfurnya. Jadi emang yang tipenya tuh kayak ya kayak pakai masker gitu, paham kan? Aku udah pernah nge-review juga sih. Kalau menurut aku ini lebih ke jerawat yang itu tadi aku bilang, yang kayak agak muncul gitu loh, yang kayak timbul-timbul. Nah tapi kalau misalnya kamu yang jerawat yang banyak yang mendem atau yang merah-merah kecil gitu, cobain ini, karena ini tuh lebih kayak, aku ngerasa dia lebih kayak masuk ke dalam dan lebih cepat kalau buat jerawat yang mendem-mendem gitu. Maksudnya it still takes time ya, nggak mungkin sehari jadi, cuman dia cukup cepat hitungannya menurut aku. Cobain aja sendiri. Dia ada versi kecilnya, so aku kalau mau cobain dulu. Moisturizer nggak usah diragukan, pastinya Clinique yang Moisture Surge ini nggak mungkin nggak masuk, karena ini emang masih kepake banget. Love it. Aduh, highly recommended buat kamu yang super kering. Bisa cek video aku di atas sini, aku udah pernah full review juga. Dan pastinya Pyong Kang Yul masuk banget sih ini, karena dia juga very hydrating, sama Crave yang Oh So Simple. Aduh, tapi aku udah gak puas guys, karena aku tuh udah habis 2 tube kalau nggak salah ya, bener-bener abis bis. Jadi aku udah gak puas. Itu bener-bener simple banget, rasanya kayak pakai air, karena dia emang water cream. Ingredientsnya cuma 10 apa kalau nggak salah, pokoknya sedikit banget, minim banget ingredientsnya. Aku pakai pas lagi super jerawatan banget, dan itu bener-bener mantap, kayak nggak nyumbat sama sekali, tapi tetap moist, paham kan? Jadi nggak yang kayak matte cream gitu loh. Jadi bingung deh pokoknya. Itu apalagi sih oat
oatmeal, jadi bagus banget buat yang kulitnya tuh lagi iritasi-iritasi gitu. Untuk masker, aku lagi suka banget tahun ini sama si Mugwort masknya. Ini baru-baru ini sih, dari bulan November ya kalau nggak salah aku dapet ini. Dan ini emang menurut aku ngaruh. Abis aku hapus makeup, aku pengen banget pakai ini karena muka langsung dingin, bersih, dan kalau ada merah-merah tuh dia langsung kayak lebih berkurang kemerahannya. Dia bau sih, bau Mugwort, tapi ya gitu. Ini bagus justru, that's the good stuff. Nah, lastly buat sunscreen, aku kayaknya kalau aku lagi coba beberapa sunscreen, tapi kayaknya untuk tahun ini kalian juga pasti udah hafal, aku suka banget sama For Skin Sake. Sangat ringan, kayak nggak pakai sunscreen, kayak pakai light lotion aja, dan nyaman banget di kulit, gak berminyak tapi juga nggak yang terlalu matte gitu. Pokoknya enak banget, pokoknya di muka tuh nyaman lah untuk sunscreen. Dia ada niacinamide juga, jadi makin bagus kalau buat memudarkan bekas jerawat. So yeah, I guess that is all of my skincare favorites. Thank you so much udah nonton video hari ini. Semoga itu menjawab rasa penasaran kalian. Semoga di tahun 2021 ini aku bisa explore banyak skincare baru yang menarik-menarik dan seru dicobain. If you guys like this kind of video, jangan lupa kasih like dan subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Dan kalau kamu nonton yang makeup favorites-nya, bisa nonton di atas sini. So that's all from me today. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye. Annyeong.